Hey yo, kembali lagi di part kedua perjalanan IM Official Motovlogger. Nah, jadi dari part kedua ini kita kemarin sudah melakukan perjalanan dari Brastagi, dari Medan menuju Brastagi. Dan sekarang kita akan melakukan perjalanan di part kedua ini dari Brastagi menuju ke Tele di Kabupaten Samosir. Nah, jadi yang kita lewati sekarang, kita melalui kota Kabanjahe, kota Merek, kemudian kita akan masuk ke Kabupaten Dairi. Di Kabupaten Dairi kita akan masuk ke hutan, ke gunung hutan ya. Jadi di situ cuacanya sangat dingin, walaupun siang hari dinginnya menusuk. Nah, jadi yang sekarang di video ini kita lagi di kota Kabanjahe. Di kota Kabanjahe ini, walaupun di atas gunung, di sini merupakan datarannya yang rata ya. Nah, jadi di ketinggian sekitar 1600 di atas permukaan laut, kota Kabanjahe ini memiliki tekstur tanah yang sedikit rata ya. Nah, jadi bisa kita lihat tidak bergelombang seperti yang dari Medan ke Brastagi semalam. Jadi di kota Kabanjahe ini konturnya sedikit rata. Nah, jadi di kota Kabanjahe ini ada satu ikonik yang terkenal, yaitu Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini sudah beberapa tahun terakhir mengeluarkan lahar atau erupsi terus. Jadi kebanyakan penduduk lokal yang berada di kaki Gunung Sinabung mengungsi ke daerah-daerah yang berpotensi tidak terkena erupsi ya. Nah, tapi ada beberapa juga masyarakat yang tetap ngeyel tinggal dekat kaki Gunung Sinabung, karena setiap erupsi lahar dingin membanjirin daerah-daerah yang dilalui oleh air-airnya. Nah, jadi di kota Kabanjahe ini sendiri berbatasan dengan kota Brastagi, hanya berseberangan. Jadi satu jalan menuju kota Brastagi dan Kabanjahe, tetap Kabupaten Karo. Nah, jadi dari Kabanjahe ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Merek, Simpang Merek. Jadi Simpang Merek itu masih Kabupaten Karo ya. Dan yang kita lewati sekarang ini masih namanya Jalan Jamin Ginting. Dari kota Medan sampai ke Merek, selama saya melakukan perjalanan dari Medan sampai Merek sampai sekarang ini, nama jalannya jalannya Jamin Ginting. Jadi jangan heran, Jalan Jamin Ginting ini panjangnya beratus-ratus kilometer dan sampai di Merek. Nah, kita sebentar lagi akan memasukin kota Kabanjahe. Nah, di kota Kabanjahe ini kan terlihat ya, tanahnya datar terus. Jadi banyak masyarakatnya bercocok tanam kopi, jeruk, sayur mayur, kol, wortel. Nah, jadi sini banyak sekali. Jadi masyarakatnya bertani. Oke, kita sekarang sudah mulai memasukin perkotaan di kota Kabanjahe ya. Nah, jadi terlihat tanahnya, kontur tanahnya tidak menaik menurun seperti perbukitan yang sebelumnya kita lewatin. Jadi di kota Kabanjahe ini kelihatan datar. Oke, sebentar lagi kita memasukin kota Kabanjahe. Di depan ada Masjid Raya Kabanjahe. Kabanjahe. Bahasanya Karo ya, untuk Batak Karo. Tapi kebanyakan di sini campur, ada orang Jawa, orang Karo. Tapi kebanyakan sih mayoritasnya orang Karo ya. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat di situ ada Masjid Raya Kabanjahe. Nah, setelah ini kita akan melewatin jalur untuk menuju ke Merek, Simpang Merek. Nah, jadi sekitar dari Kabanjahe ke Merek itu memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menitan ya. Nah, jadi Simpang Mereknya sudah kita lewatin. Tadi nggak saya buat video. Nah, di sini kita beberapa meter lah dari Simpang Merek, belok ke kanan menuju ke hutan Sitinjau atau daerah Sitinjau untuk ke Sidikalang, Kabupaten Dairi. Di depan sudah terlihat gunung-gunung. Nah, di situ kita akan membelah gunung itu untuk ke Kabupaten Dairi, kota Sidikalang. Nah, dari sini sudah mulai menusuk sekali hawa dinginnya, sudah mulai sejuk karena gunung di depan sudah mulai terlihat menjulang.
Jadi perbukitan itu kita akan laluin, naik turun. Di situ kita akan mendapatkan suasana atau nuansa yang sangat dingin. Kemungkinan kalau malam hari bisa sampai 5 atau 4 derajat Celcius ya. Saya pernah melewatin Gunung Sitinjau, itu dingin sekali kalau malam. Jaket juga tembus, apalagi hujan. Kalau malam hari ya, di siang hari saja kita memakai jaket tebal menusuk tulang dinginnya. Terlihat gunung-gunungnya sudah mulai menjulang tinggi. Nah kan, sebentar lagi kita akan memasukin pegunungan Sitinjau, hutan Sitinjau, untuk menuju ke Sidikalang. Oke. Nah, jadi sebentar lagi kita akan memasukin hutan ya. Nah, jadi kontur dari hutan ini kebanyakan ada sungai dan ya gunung lah. Gimana gunung itu pasti sungainya bersih ya. Nah, jadi sini kita melewati jembatan, tapi sungainya tidak kelihatan. Ini pasti airnya kebanyakan dari air gunung ya. Nah, kelihatan juga di depan sudah akan memasukin pintu rimba kalau bahasanya ya. Pintu rimba pegunungan. Nah, jadi di depan ini kebanyakan orang Medan ada satu tempat wisata, ada beberapa tempat wisata yang melalui jalan ini untuk berwisata ya. Salah satu wisatanya yaitu Bukit Gajah Bobo, Paropo, pinggiran Danau Toba Paropo, dan Taman Simalem. Nah, jadi Bukit Gajah Bobo itu adalah bukit yang bisa untuk camping. Saya pernah camping di sana dan itu view-nya sangat luar biasa, Masya Allah. Karena view-nya yaitu Danau Toba, kita pagi-pagi melihat Danau Toba yang sangat luas dari atas. Nah, di sini sudah mulai kita memasuki hutan dari Sitinjau. Bisa dilihat kanan sudah mulai tebing, kiri banyak pohon sayur mayur ya, pohon kopi, pohon kul, wortel. Nah, di sini jalannya sudah mulai menanjak dan menikung. Dan teman-teman kalau melihat di sini jalannya sangat bagus ya untuk di hutannya, tetapi begitu kita memasukin pertengahan hutan banyak sekali longsor yang ada ya. Jadi jalan di sini sangat kecil, pas untuk satu mobil, jadi harap berhati-hati ketika melewati jalan ini. Jalannya pas-pasan dan tikungannya sangat tajam, kiri jurang, kanan tebing. Salah-salah masuk jurang. Karena di sini banyak tanah longsor ya, karena di tengah gunung tinggi, banyak sekali tanah longsor. Untuk Taman Simalemnya, simpangnya sudah kita lewatin. Nah, di sini ada banyak rumah berjejer nih di pinggiran jurang. Di sini kebanyakan orang berwisata untuk istirahat, untuk perjalanan ya, untuk makan, istirahat, karena bisa melihat view langsung ke bawah, yaitu ya deretan gunung lah, dan di bawah banyak perkebunan yang bisa untuk memanjakan mata, pohon kopi, wortel, tomat, segala sayur mayur. Nah, jalan ini yang kita lewatin sekarang. Oke, sebelah kiri ini kita bisa lihat itu untuk menuju ke Gajah Bobo ya tadi itu ya. Nah, kemudian ini kita sudah memasukin pertengahan gunung, jalannya sudah mulai mengecil dan hutan kanan kiri sudah mulai terlihat. Nah, jalan ini banyak sekali orang melewatin karena ini jalan untuk menuju ke Kabupaten atau Aceh ya, Aceh Selatan, untuk menuju ke Kota Fajar, Tapak Tuan, dan ke Aceh Besar. Jadi melewatin pesisir pantai. Jadi kita kalau mau ke Aceh Selatan bisa melewati jalur ini. Oke, terlihat di depan ada truk, hampir memenuhi jalan ya truknya ya. Karena kenapa? Jalannya memang sangat kecil dan sangat berhati-hati kita untuk melewati jalan ini. Dan di tengah gunung ini jalannya banyak yang longsor. Kelihatan kanan dan kiri. Kalau malam hari penerangan nggak bagus, ya hati-hatilah, pelan-pelan saja, karena kirinya jurangnya dalam sekali. Kalau kita jebur ke jurang ya otomatis walau a'lam, nggak ada yang tahu karena jurangnya sangat dalam. Jadi
kita bisa lihat sebelah kiri jurangnya itu lah, itu tinggi dalam sekali. Banyak juga tanah longsor. Nah, itu kelihatan sebelah kiri itu banyak tanah longsor. Kita kencang, salah perkiraan bisa jebur ke jurang. Oke, di sini udara sudah mulai sejuk, sudah mulai sedikit-sedikit menusuk, walaupun jam yang menunjukkan sekitar jam 1 siang ya. Panas juga kalah dibuatnya karena di sini dingin sekali. Banyak hutan memang di tengah gunung. Kalau dibilang kita mendaki bukit ya. Oke, terus kita mendaki untuk menuju ke kota Sidikalang, melewati hutan Sitinjau. Begitu asik reading, tiba-tiba saya dikejutkan ada tragedi laka antara mobil box dengan sepeda motor ya. Kelihatan di sebelah kiri itu mobil boxnya bannya sudah tenggelam ditabrak sepeda motor. Saya kelewatan untuk merekam sepeda motornya hancur karena menabrak bagian sebelah kanan mobil box. Sungguh luar biasa. Tetapi saya lihat untuk pengendara sepeda motornya masih dalam keadaan baik-baik saja, hanya sepeda motornya yang hancur. Kemungkinan karena memakan tikungan nggak dapet langsung nabrak. Ya, namanya juga jalan gunung ya, harus ekstra hati-hati. Nah, jadi di sini kita sudah melewatin pegunungan yang sangat menusuk itu ya, dinginnya ya. Kita akan menuju ke Sumbul. Jadi kita akan melewatin daerah namanya Sumbul. Nah, daerah Sumbul ini sudah mulai kelihatan sekitar 1900 mdpl. Di sini daerahnya sangat dingin dan di sini mayoritasnya penduduknya juga campur ya, tapi kebanyakan orang Karo. Tapi campur untuk orang muslimnya juga ada. Jadi untuk makan bisa memilih, banyak juga warung makan atau restoran yang muslim. Nah, di Sumbul ini sendiri banyakkan mungkin orangnya bertani ya. Memang sini mayoritasnya masyarakatnya bertani. Ada juga yang lagi membuat travel untuk perjalanan. Nah, di sini kita terus berjalan. Nah, kelihatan di sini jalannya sempit sekali. Berpas-pasan, untuk mobil besar juga harus turun berem. Nah, jalannya juga serem kalau malam kita lewatin sendirian ya. Pohonnya menutupin jalan. Jadi kelihatan macam di tengah-tengah hutan hantu ya. Nah, kelihatan. Jadi dari kota Sumbul kita akan melewatin sebuah sungai yang memisahkan antara kota Sumbul dengan dataran Sidikalang. Jadi jembatannya agak lumayan panjang dengan sungai yang sangat dalam. Kelihatan dari atas dalam sekali sungainya di bawah ya. Mungkin untuk bermain flying pakai tali mungkin bisa ya, karena lumayan tinggi sungainya. Nah, di sini kita akan segera menuju ke kota Sidikalang atau Simpang Taman Iman untuk menuju ke Tele ya. Nah, jadi ketika kita melewati perjalanan untuk menuju Sidikalang, di sebelah kiri ada air terjun yang membentang seperti Lembah Anai yang berada di Padang ya. Memang nggak terlalu tinggi untuk air terjunnya, tapi di sini banyak juga orang berhenti untuk berfoto. Air terjunnya melintasin bawah dari jalan jembatan. Ya, lumayan untuk istirahat sebentar sambil menikmatin air terjun di depan. Jadi beberapa menit lagi ke depan kita akan memasukin daerah Taman Iman ya. Nanti kita akan belok ke kiri menuju ke daerah Tele. Bisa kelihatan kita di sini mulai menanjak terus, dengan sebelah kanan ya itu jurang, banyak sekali perumahan warga di bawah yang daerah datarnya, dan kita akan membelah gunung lagi. Jadi di sini kita akan melewatin Taman Iman ya. Kenapa Taman Iman? Tempat wisata Taman Iman ini berisi tentang semua agama ya. Banyak patung-patung, bacaan yang ya berisi tentang agama, banyak sekali. Jadi kita bisa berwisata di sini untuk semua agama. Mulai patung, bacaan, edukasi tentang agama banyak di Taman Iman ini. Nanti di sebelah kiri tikungan tadi kita bisa melihat, oh di depan masih ada tikungan satu lagi kita untuk memasukin wisata Taman Iman. Sidikalang. Nah, di tikungan ini sebelah kiri bisa kita lihat di situ wisata Taman Iman ya.
Jadi banyak juga orang-orang yang berwisata kemari untuk edukasi wisata Taman Iman. Jadi dari wisata Taman Iman tadi menuju ke Tele sekitar perjalanan 1 jam sampai 2 jam ya. Nah di perjalanan saya mendapatkan cuaca yang lumayan rintik-rintik hujan ya. Jadi sebentar berteduh dan melanjutkan perjalanan lagi di cuaca yang hujan. Oke, kita pelan-pelan saja karena yang mengejarnya tidak ada dikejar. Kita pelan-pelan menikmati perjalanan setelah hujan dengan hawa yang lumayan dingin untuk menuju ke Tele. Kita membelah bukit lagi untuk masuk ke wilayah kaldera Danau Toba. Jadi dari Merek tadi kita sekitar perjalanan 2 jam, lanjut lagi menuju ke Menara Pandang Tele, melewatin perkampungan, kemudian masuk ke hutan. Ya di sini perjalanannya sedikit basah, licin, jadi pelan-pelan saja. Terlihat kabut di atas sudah mulai terlihat karena kita berada di atas gunung. Kanan sudah mulai terlihat kabut. Dia cuacanya sekitar 15 sampai 14 derajat ya. Tangan sudah mulai membeku karena kedinginan. Habis hujan, padahal sore hari ya. Apalagi kalau malam hari dinginnya luar biasa. Karena di sini memang daerah pegunungan, dinginnya sangat dingin. Dan teman-teman juga berhati-hati, banyak tanah longsor, jalan kecil. Oh ya, kemarin waktu kunjungan kerja Pak Jokowi melewati jalan ini ya. Karena ini jalan yang memang diperbaikin atas usulan Pak Jokowi karena untuk menuju ke wisata kaldera Danau Toba. Nah, di sini sudah mulai kelihatan sebelah kanan untuk Danau Tobanya dari atas ya teman-teman. Wow. Dari jauh sudah mau kelihatan. Kita akan turun terus menuju ke Kabupaten Samosir, Toba. Nah, sebentar lagi kita akan memasukin Menara Pandang Tele. Tuh, kelihatan tuh sebelah kanan Danau Tobanya. Masya Allah, luar biasa. Kita di atas ketinggian melihat danau yang luas. Danau terbesar di Asia, Danau Toba. Nah, kita turun dan akan menuju ke Menara Pandang Tele.
Nah, di sini di depan sekitar 5 atau 100 meter lagi kita akan mendapatin menara pandang tele ya. Di sini saya tidak singgah karena terlalu ramai, banyak yang berhenti, jadi ya saya lewatkan saja. Memang dari menara pandang tele ini terlihat dari atas ya, itu sebelah kanan tuh kelihatan menara pandang telenya tuh. Kita bisa melihat view Danau Toba dari atas. Kalau cuaca bagus, pemandangannya sangat luar biasa, Masya Allah. Ciptaan Tuhan memang tiada duanya. Nah, di sini kita akan melanjutkan perjalanan turun terus ke daerah Danau Toba, melewatin pegunungan dan membelah gunung lagi. Ini jalan yang dari sini ke bawah saya sangat suka karena kenapa, pemandangannya luar biasa, sangat-sangat cantik. Menuju ke daerah Pangururan itu pemandangannya luar biasa cantiknya. Oke. Nah, di sini kita berhenti sebentar karena ingin melihat pemandangan. Nah, ke depan kita bisa melihat sebelah kiri itu sudah mulai kelihatan gunung bukit di Kabupaten Samosir. Luar biasa, Masya Allah, cantik banget. Jadi teman-teman, saya sarankan main-main kemari karena ini kepingan surga ya, daerah Samosir ini. Luar biasa cantiknya. Kita lagi di jalan menuju Tuk-Tuk. Sudah melewati menara pandang tele ya. Istirahat sejenak, nikmatin pemandangan. Hai. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju Tuk-Tuk di sela-sela hujan. Jadi di sela-sela hujan kita lanjut ke Pangururan ya, atau jembatan Tanung Aek Ponggol. Dari atas perjalanan sekitar memakan waktu 2 jam dari atas gunung menuju ke Pangururan. Oke, atau Tuk-Tuk ya. Dari Pangururan ke Tuk-Tuk kita memakan waktu 1,5 jam lagi. Nah, dari titik sini untuk ke bawah pemandangannya sangat luar biasa sekali. Teman-teman jangan terlena melihat jalan, dan di sebelah kiri pemandangannya saya bilang sekali lagi sangat luar biasa. Teman-teman nggak akan berhenti untuk spot foto. Ups, di depan ada mobil yang mau nyalip. Nah, dari sini kita turun terus melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya tidak berhenti mengucapkan di sini pemandangannya sangat luar biasa, cantik sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan, teman-teman nikmatin terus ya.
Karena di sini daerah pegunungan, teman-teman nggak usah heran ya, banyak sekali melihat monyet di pinggiran jalan. Banyak monyet-monyet yang sengaja di pinggir jalan menunggu orang yang lewat ngasih makan ya. Nah, bisa dilihat juga pemandangannya sangat luar biasa. Bukit dengan jalan di pinggiran bukit, di punggung bukit. Ya, luar biasa. Teman-teman harus coba. Saya recommended melewati jalur satu ini. Nah, di sini kita sudah mulai turun terus dan jalanan menurun akan mencapai di Kabupaten Samosir. Kelihatan kita sudah mulai di titik rendah dan pohon-pohon sudah mulai pendek-pendek kelihatan ya. Oke, pemandangannya ya teman-teman nikmatin ya. Saya sudah nggak bisa berkata-kata karena memang pemandangannya sangat luar biasa. Nah, di satu sisi ini saya sangat suka sekali karena kita berada di tengah-tengah bukit. Jadi nggak tahu siapa yang buat jalan ya. Mungkin pada zaman penjajahan dulu bangsa Batak atau orang Batak buat jalan di tengah-tengah perbukitan. Jadi kita diapit oleh dua bukit, kanan dan kiri. Di sini saya feel-nya sangat luar biasa sekali, seperti di daerah Greenland ya.
Nah, bisa lihat teman-teman, kanan dan kiri itu kita diapit oleh bukit, jadi kita di pertengahannya, dan di tengah-tengah itu ada sungai yang berjalar dan mengalir sangat bersih sekali. Sebelah kiri kita lihat tuh banyak sungai, ada sungai dan sebelah kanannya. Di sini saya sangat feelnya sangat luar biasa karena cantik sekali pemandangannya. Kanan dan kiri kita diapit bukit. Untuk setelah ini kita bisa melihat Danau Toba ya. Nah, jadi pemandangannya tiada henti-hentinya, menampilkan pemandangan yang sangat luar biasa, indah sekali. Setelah melewatin bukit-bukit tadi, kita langsung turun terus ke depan, kemudian kita disuguhkan dengan pemandangan air dari kaldera Danau Toba atau Danau Toba ya. Nah, di sini kita mulai memasuki perkampungan untuk menuju perbatasan atau dibilang ya, kalau dari jalur belakang ini kita tidak mulai menyeberang untuk masuk ke Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir ini dipisahkan sama sungai aja untuk daerah lewat jalur belakang. Dari Sidikalang menuju ke Pangururan itu kita hanya melewati jembatan. Tetapi kalau kita dari Perapat menuju ke daerah Simanindo ya, atau Tomok, Pelabuhan Tomok, kita menggunakan feri. Jadi bisa menyeberang menggunakan feri melalui tengah-tengah Danau Toba. Jadi kalau dari belakang kita bisa langsung nyebrang menggunakan sungai, sepeda motor. Bisa dilihat sebelah kanan, Masya Allah, sebelah kiri gunung, sebelah kanan Danau Toba yang sangat luas sekali. Danau terbesar se-Asia, luar biasa.
itu sungai yang memisahkan. Istirahat dulu. Dikit lagi ya. 15 menit. Oke, kita sekarang udah sampai di Pulau Samosir, perbatasan antara Pulau Samosir dengan Sidikalang ya. Nah, jadi sini Pulau Samosir tuh kalau dari belakang, kalau nggak nyebrang kita bisa langsung dari darat tanpa nyebrang melalui jalur air. Nah, di sini ada pemisahnya yaitu Tanuk Ek Ponggol. Jadi di sini dipisahkan sama sungai. Jadi kita tinggal nyebrang aja dari atas. Dari video yang tadi kita bisa lihat dari Sidikalang turun ke Sumbul kemari sampai juga ke Tanuk Ek Ponggol. Nah, sekitar 15 menit lagi kita sampai ke penginapan di Pasir Putih Parbaba ya. Nah, jadi ikutin terus vlog saya. Besok kita akan main ke Bukit Sibea-bea. Jadi malam ini kita istirahat dulu di di Pasir Putih ya, di hotel. Nah, jadi sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Oh ya, ini jembatan yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk Tanuk Ek Ponggol belum siap sepertinya. Mungkin kalau siap nanti megah. Nih, inilah Tanuk Ek Ponggol. Oke, ini mau lanjut lagi perjalanan next di video ya. Ikut. Jadi dari jembatan Ek Ponggol tadi kita sekarang sudah memasukin Pulau Samosir. Jadi sekarang kita sudah di Pulau Samosir ya, menuju ke penginapan. Jadi di sini sekitar jam 5.40 kita akan menuju ke penginapan ya. Habis kena hujan dan si Ade kedinginan sepertinya. Kita akan istirahat di penginapan dan besok kita akan jalan-jalan ke Pasir Putih Parbaba. Ini kita sekarang ke penginapan ya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini part kedua, dan besok atau lusa saya akan upload part ketiga, akan menuju ke Pasir Putih Parbaba dan Bukit Sibea-bea dan habis. Nah, jadi terbagi 3 part saja ya, karena durasi panjang, jadi saya bagi-bagi. Nah, di sini saya akan menuju penginapan dan see you, bye bye. Ditunggu di part ketiga untuk Pasir Putih Parbaba dan